Kini penembak sesungguhnya Haji T. Johan masih sebuah misteri bagi publik. Beberapa orang mengaku mengetahui siapa membunuh dan siapa yang memerintahkan pembunuhan terhadap mantan tentara. Pihak keluarga mengaku juga mengetahui siapa pelaku sesungguhnya, tapi demi menyongsong masa depan Aceh yang lebih baik, mereka lebih memilih untuk menyimpan rahasia ini. Sudah memasuki 23 tahun tanpa terungkap siapa dalang, siapa pembunuhan, siapa yang menyuruh, dan siapa yang melakukan eksekutor. Bahkan beberapa tokoh ditembak seperti Profesor Safwan Idris, Dayan Daud, dan juga T. Johan juga meninggal dengan tragis ketika ditembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAS Inisiatif, berjumpa lagi dengan saya Dedi. Ya, hari ini saya akan sedikit mengulas tentang kejadian. Ya, sebenarnya kemarin ya kejadiannya, tapi kita baru bisa membuat video di hari ini. Saya akan mengulas tentang kejadian di tahun 2001, tepatnya di 10 Mei 2001, di mana seorang Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Teguh Johan meninggal dunia habis pergi sholat di Masjid Raya Baitur Rahman. Bagaimana kisahnya dan kenapa? Dan bagaimana sosok beliau Haji Teguh Johan ini di mata masyarakat? Oke, kita akan membahas sedikit dulu biografi beliau ya. Beliau adalah seorang Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Otomatis beliau adalah Tentara Nasional Indonesia TNI. Beliau lahir di tahun 1937 di Aceh Besar ya. Meninggal di tanggal 10 Mei 2001. Beliau adalah Wakil Gubernur Aceh untuk periode 1988 sampai 1993. Ia adalah Wakil Gubernur Aceh yang berpasangan dengan Tengku Ibrahim Hasan atau yang lebih dikenal dengan Bapak Pembangunan atau Bapak Pangan Aceh. Dan beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPR Daerah Istimewa Aceh. Sekarang ini dikatakan dengan DPR Aceh pada tahun 1997 hingga 1999. Beliau menamatkan kuliah. Beliau adalah seorang TNI dengan jabatan terakhirnya adalah Komando Komandan Komando Resort Militer 011 Lilawangsa atau Korem Lilawangsa pada tahun 1981 sampai 1887. Beliau juga seorang ketua DPD Partai Golkar Aceh di masa itu. Karena di masa itu bahwa seseorang itu masih bisa, baik militer maupun tidak, masih bisa menjadi ketua partai. Dan juga beliau pernah menjabat sebagai anggota MPR RI ya, dari utusan Partai Golkar. Alma mater beliau di Akademi Militer Nasional itu di angkatan 1961. Ya, pangkat terakhirnya adalah Mayor Jenderal TNI karena beliau masa dinasnya adalah 1961 sampai 1988 dari Kesatuan Infanteri. Ada sekuil cerita yang akan saya bacakan dari Aceh Trend yang ditulis oleh Muharir Juli pada tahun 2018, tepatnya 10 Mei 2018 pukul 22 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat, yang berjudul Sujud Terakhir Haji T. Johan di Baitur Rahman. Maghrib itu Kamis 10 Mei 2001 menjadi sholat fardu terakhir
yang ditunaikan oleh Haji T. Johan, tokoh Aceh asal Tanoh Abe, Kecamatan Selimum, Aceh Besar, bersimbah darah 50 meter menjelang tiba di rumahnya. Ia ditembak dari jarak dekat oleh orang tidak dikenal. Kepala Satgas Penerangan Operasi Cinta Menasah 2001 AKBP San Harun menyebutkan anggota MPR RI Ketua DPD Golkar Aceh tersebut gugur usai melaksanakan sholat maghrib di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Beliau ditembak dari jarak dekat antara 1 dan 2 meter dengan menggunakan senjata laras pendek. Korban meninggal di tempat setelah terkena 3 luka tembak di bagian kepala, kata San Harun. Seperti dilansirkan majalah Gatra yang kemudian tayang di gatra.com Jumat 11 Mei 2001. Informasi yang dihimpun dari kalangan masyarakat juga menyebutkan almarhum meninggal saat perjalanan pulang usai melaksanakan sholat maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman. Penembakan terjadi sekitar 50 meter menjelang sampai di rumahnya. Masih berdasarkan informasi dari masyarakat, pelaku penembakan terdiri 2 versi, yakni menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang, dan ada yang menyebut pelaku naik sepeda motor atau Honda GL Pro. Tengku Iwan Johan merupakan tokoh kedua yang menjadi korban selama konflik bersenjata di daerah istimewa Aceh. Setelah yang pertama, seorang tokoh ulama yaitu Profesor Dr. Tengku Haji Safwan Idris MA mengalami nasib sama. Demikian laporan antara Banda Aceh. Berita gugurnya Tengku Johan secara cepat tersiar meluas, dan para tokoh masyarakat di kota Banda Aceh berbondong-bondong menuju rumah duka yang terletak sekitar 100 meter dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Almarhum Tengku Johan, kelahiran Desa Tanoh Abe, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, sekitar 52 kilometer sebelah timur Banda Aceh, meninggalkan seorang istri bernama Hajah Cut Ubid dengan 4 orang anak, yaitu Cut Farizal, Teku Irwan, Cut Dewi, Cut Ratu, Tengku Iqbal, dan Tengku Raja. Tengku Johan di kalangan masyarakat Aceh dikenal sebagai tokoh yang ramah, berwibawa, disegani, sehingga pernah menduduki beberapa jabatan penting dan strategis baik dalam pemerintahan sipil maupun militer. Beliau adalah lulusan Akademi Militer Nasional atau AMN tahun 1961 di Magelang. Pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Aceh 1997-1999, Wakil Gubernur Aceh 1987-1992, dan saat penembakan masih menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Aceh, serta anggota MPR RI utusan golongan. Dilansir dari liputan6.com pada Jumat 11 Mei 2001, Kepolisian Daerah Aceh memeriksa 12 saksi dalam kasus penembakan Tengku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Aceh, Tengku Johan, Kamis kemarin. Para saksi adalah warga sekitar Jalan Profesor A. Majid Ibrahim, tempat kejadian berlangsung, dan orang-orang yang berada di sekitar itu. Sejauh ini, polisi belum menemukan pelaku penembakan tersebut. Demikian diungkapkan Kepala Polda Aceh, Brigadir Jenderal Polisi Khairul Rashid di Markas Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, Jumat 11 Mei 2001. Menurut Rashid, keterangan saksi masih belum seragam. Sebagian saksi mengatakan pelaku mengendarai sepeda motor, sedangkan sebagian lagi menyebutkan melihat sebuah mobil warna coklat berhenti sesaat dan melepaskan tembakan. Karena itu, lanjut dia, polisi mendalami semua keterangan saksi. Rashid juga berjanji akan bekerja keras, ekstra keras untuk mengungkapkan kasus tersebut. Menanggapi keterkaitan antara pembunuhan Rektor IAIN Ar-Raniri Profesor Sofwan Idris September silam dan kasus ini, Rashid menegaskan polisi belum menemukan ada keterkaitan kedua kasus ini. Sebab sampai sekarang kasus pembunuhan Sofyan belum juga terungkap.
Tokoh ketiga tewas dibunuh. Dalam laporan Gatra.com, tokoh Aceh Tunku Imam Suja meminta aparat keamanan mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap Tunku Johan. Kita cuma bisa menghimbau aparat dapat mengungkapkan kasus pembunuhan terhadap mantan wakil gubernur Aceh itu. Apalagi meninggalnya tokoh Aceh ini sangat tragis dan di luar batas kewajaran karena ditembak. Katanya saat melayat ke rumah duka di Banda Aceh. Dengan meninggalnya ketua DPD Golkar Aceh ini, berarti provinsi yang dijuluki daerah Serambi Mekah tersebut telah kehilangan tiga tokoh besar, yaitu Rektor IAIN Ar-Rani Ridal Salam, Profesor Safwan Idris, dan seorang anggota DPR RI asal Aceh, Tengku Nasiruddin Daud. Ketiga tokoh Aceh tersebut meninggal karena dibunuh, dan sampai sekarang belum ada terungkap pembunuhan motif ini. Kita sudah kehilangan tiga tokoh yang selama ini menjadi panutan umat. Yang cukup memprihatinkan kita adalah mereka meninggal secara tragis akibat tindak kekerasan sebagai akses konflik bersenjata, kata Imam Suja. Kondisi Aceh yang sudah memasuki pada titik kritis ini yang menyebabkan sebagian tindakan kekerasan seperti pembunuhan ulama dan tokoh dan kematian-kematian seperti ini, penembakan. Lalu, apakah persoalan Aceh bisa selesai? Ini yang harus kita jawab secara bersama-sama. Tambah. Ketika ditanya, apakah pembunuhan Haji Teguh Johan ini ada kaitan dengan politis? Ia menilai selama ini almarhum tidak memiliki musuh, jadi tidak bisa memprediksikan ke arah itu. Namun harapan, namun diharapkan proses hukum bisa mengungkapkan. Sementara itu, sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat Jumat, rumah duka di Jalan Profesor Ahmad Ibrahim, Banda Aceh, terus dibanjiri ribuan pelayat, baik dari muspida maupun masyarakat, serta alim ulama. Jenazah Haji Teguh Johan dikabarkan akan dikebumikan secara militer di Taman Makam Pahlawan Banda Aceh sekitar pukul 14 setelah disolatkan di Masjid Raya Baitur. Kini penembak sesungguhnya Haji T. Johan masih sebuah misteri bagi publik. Beberapa orang mengaku mengetahui siapa membunuh dan siapa yang memerintahkan pembunuhan terhadap mantan tentara. Pihak keluarga mengaku juga mengetahui siapa pelaku sesungguhnya, tapi demi menyongsong masa depan Aceh yang lebih baik, mereka lebih memilih untuk menyimpan rahasia ini. Sumber Gatra, Liputan, Number, dan sebagainya. Itulah sepenggal cerita perjalanan kenapa dan bagaimana sosok Haji T. Iwan Johan yang sekarang sudah memasuki 23 tahun tanpa terungkap siapa dalang, siapa pembunuhan, siapa yang menyuruh, dan siapa yang melakukan eksekutor. Bahkan beberapa tokoh ditembak seperti Profesor Safwan Idris, Dayan Daud, dan juga T. Johan juga meninggal dengan tragis ketika itu ditembak. Demikianlah sequel cerita yang saya rangkum dari beberapa media, beberapa tulisan, sehingga menjadi satu cerita yang memang patut simak. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Sahas Inisiatif. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.